Ya, selain 3 informasi tadi, kami masih akan menghadirkan berbagai informasi lainnya dari dalam maupun luar negeri. Saya Mayfri Syari dan inilah CNN Indonesia Prime News selengkapnya. Kita ke informasi pertama, seorang anggota polisi di Minahasa Utara mendapatkan apresiasi dan penghargaan dari Kapolri setelah memakamkan jenazah positif COVID-19 yang terlantar. Pemakaman jenazah sempat tertunda karena tidak ada petugas yang memakamkannya. Seorang ibu pedagang pakaian di Tangerang, Banten menangis saat dirazia petugas. Sambil menangis, ia mengeluhkan kesulitannya mencari nafkah jika lapaknya ditutup. Ya, hari ini Rabu 15 April 2020, pembatasan sosial berskala besar resmi diberlakukan di 5 kota dan kabupaten di Jawa Barat yang berbatasan langsung dengan DKI Jakarta. Petugas gabungan dari TNI, Polri, serta pemerintah kota setempat juga melakukan razia kepada para pengendara sepeda motor dan juga mobil yang melintas. Hasilnya sejumlah pelanggaran pun ditemukan. Ya, sementara itu di Jakarta di hari ke-6 penerapan pembatasan sosial berskala besar, sejumlah pelanggaran masih terjadi. Petugas gabungan tak lagi memberi imbauan, mereka langsung melakukan tindakan dengan menutup paksa sejumlah tempat usaha yang masih beroperasi. Ya, pandemi COVID-19 ini juga meningkatkan solidaritas, terutama kepada sesama ya. Seperti yang satu ini, ada tak tega melihat petugas medis yang menangis di televisi. Ada seorang anak berusia 4 tahun di Sampang, Madura, Jawa Timur yang menyumbangkan uang dalam celengannya kepada Satgas COVID-19. Ia mengantarkan sendiri uangnya ke posko penanganan COVID-19 di Kabupaten Sampang. Ya, penerapan pembatasan sosial berskala besar yang memaksa warga ibu kota untuk tetap berada di rumah semakin berdampak terhadap perekonomian warga. PT Pegadaian Persero mencatat adanya peningkatan aktivitas sebanyak 220.000 nasabah yang melakukan transaksi gadai barang maupun surat berharga selama masa pandemi COVID-19. Kita beralih ke informasi lainnya, politikus Partai Gerindra Ahmad Riza Patria resmi menjabat sebagai Wakil Gubernur DKI Jakarta setelah dilantik oleh Presiden Joko Widodo di Istana Negara pada Selasa siang. Riza mengisi kekosongan kursi DKI 2 yang ditinggalkan Sandiaga Uno pada 2008. Ya, berbagai informasi lainnya masih akan kami hadirkan sesaat lagi usai jeda. Anda masih menyaksikan CNN Indonesia Prime News. Seorang anggota kepolisian yang sedang bertugas mengamankan objek vital di Poso, Sulawesi Tengah ditembak dan diserang 2 orang bersepeda motor pada Rabu pagi. Peristiwa ini terjadi di halaman sebuah bank pemerintah di Jalan Pulau Irian Jaya, Poso Kota. Sementara itu di tengah pandemi virus corona, 2 kubu warga di Jalan Kumala 2, Makassar, Sulawesi Selatan terlibat tawuran pada Rabu dini hari. Aparat yang mendapat laporan warga langsung membubarkan aksi tawuran dan menyita sejumlah senjata tajam seperti anak panah dan parang di TKP. Ya, dari Pulau Sulawesi kita kembali ke Pulau Jawa. Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya menetapkan pengemudi sedan yang menabrak 6 orang pekerja tol hingga menewaskan 5 diantaranya sebagai tersangka. Dari hasil pemeriksaan sementara, polisi menduga tersangka dalam pengaruh minuman keras saat mengemudi. Ya, di tengah pandemi seperti ini masih ada saja pihak-pihak yang menyalahgunakan kesempatan ini ya dengan melakukan hal-hal negatif. Seperti yang satu ini berniat membeli masker untuk didonasikan bagi tenaga medis rumah sakit. Seorang pria di Palembang, Sumatera Selatan justru menjadi korban penipuan belanja online hingga puluhan juta rupiah. 3 kardus masker yang dijanjikan oleh penjual ternyata berisi 2 balok batu bata. Aksi kriminal masih terus terjadi di tengah pandemi ini. Di Surabaya, seorang mantan karyawan toko yang terkena PHK karena dampak COVID-19 ditangkap polisi setelah membawa sepeda motor hasil curian. Sementara itu di Bandung, seorang narapidana yang mendapatkan hak asimilasi dari Kemenkumham kembali menjamret ponsel milik warga. Kita beralih ke informasi lainnya, seorang penggali pasir di Kabupaten Blitar, Jawa Timur menemukan benda yang diduga merupakan sebuah mahkota raja. Informasinya kami rangkum dalam kilas peristiwa berikut ini. Pemandian alam Sungai Seruai di Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara diterjang banjir bandang. 2 orang pengunjung hilang. Sementara itu di Kabupaten Cirebon, Jawa Barat, hujan deras dan meluapnya sungai mengakibatkan 3 desa terendam banjir. Anda masih menyaksikan CNN Indonesia Prime News dan kita akan sama-sama mengupdate data terbaru dari kasus COVID-19 di dunia dalam COVID-19 Update. Ini dia datanya untuk di global sendiri, jumlah kasus COVID-19 per hari ini menurut sumber dari World O Matters
Total kasus mencapai 2.016.861 jiwa yang positif terinfeksi virus corona di seluruh dunia. Sementara jumlah kasus atau pasien yang kemudian meninggal dunia ini adalah 128.008 orang. Dan untuk yang sembuh mencapai 492.019 orang. Kita akan lihat bersama-sama di beberapa negara yang akan kita bahas bersama. Yang pertama ini dia dari Tiongkok, di mana di negara inilah pertama kali ditemukan kasus positif virus corona atau COVID-19 ini. Di mana kasus positif hingga saat ini ada 82.295 jiwa dan jumlah kematian mencapai 3.342 orang dan yang sembuh adalah 77.816 orang. Selanjutnya kita akan ke negara lain yang kemudian menjadi jumlah kasus ini kemudian yang tertinggi di dunia saat ini ya. Bahkan dari data yang saya dapatkan ini dia kasus positif terinfeksi virus corona hingga hari ini mencapai 614.246 jiwa dan yang meninggal dunia mencapai 26.064 orang. Dan yang berhasil sembuh adalah 38.820. Dari data ini kemudian membuat Amerika Serikat tercatat sebagai negara di mana 30,5% dari kasus di seluruh dunia ini adanya di Amerika Serikat. Lalu negara selanjutnya yang jumlah kasusnya juga tinggi ada di mana? Kita akan menuju negara selanjutnya, ini dia negara kedua dengan jumlah kasus positif tertinggi kedua ya setelah Amerika Serikat. Ada di benua Eropa yakni Spanyol, kasus positif ada 177.633 jiwa dan yang meninggal dunia mencapai 18.579 jiwa. Sementara yang berhasil sembuh adalah 70.853. Negara ketiga yang juga angkanya tinggi ini Italia mencapai 162.488 jiwa, meninggal dunia di 21.607 jiwa dan yang berhasil sembuh adalah 37.130. Kalau kita lihat dari data-data tersebut memang rata-rata kasus sembuh ini jauh lebih tinggi dibandingkan kasus yang meninggal dunia. Lalu bagaimana dengan negara kita di Indonesia? Kita akan bersama-sama lihat datanya. Ini dia, per hari ini tadi diumumkan oleh pihak Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, kasus positif di Indonesia mencapai 5.136 jiwa, di mana yang meninggal dunia mencapai 469 jiwa dan yang berhasil sembuh adalah 446 jiwa. Dari data-data tersebut kita lihat bahwa memang masih tinggi sekali ya kasus positif yang ada. Yang bisa kita lakukan saat ini adalah untuk kemudian ikut serta berperan untuk memutus rantai dari penyebaran virus corona dengan melakukan anjuran pemerintah stay at home bagi Anda yang bisa tetap berada di rumah, dan jangan lupa jika harus terpaksa keluar rumah selalu kenakan masker dan jalankan perilaku hidup bersih dan sehat dengan rajin mencuci tangan dengan air mengalir. Ya, kita bicara soal COVID-19 ini juga berdampak pada sejumlah negara. Salah satunya bentrokan yang terjadi antara ratusan pekerja migran dan petugas kepolisian beberapa jam setelah pemerintah India memperpanjang masa lockdown. Sementara di Afrika Selatan, warga yang marah akibat tak kunjung mendapat bantuan pangan terpaksa dibubarkan polisi dengan gas air mata. Amerika Serikat menjadi negara yang terkena dampak pandemi virus corona paling buruk. Ada lebih dari 600.000 orang terjangkit. Dan pandemi virus corona ini pun di tengah-tengahnya, Presiden Donald Trump ini justru berencana untuk membuka penutupan setiap negara bagian agar roda ekonomi dapat berjalan kembali normal. Informasi selanjutnya masih dari Amerika Serikat. Korban tewas akibat tornado yang memporak-porandakan 6 negara bagian di Amerika Serikat pada Minggu Paskah lalu meningkat menjadi 34 orang. Sementara itu kebakaran juga melanda salah satu pusat kantor milik perusahaan e-commerce Amazon di California. Balai Kota Madrid menyediakan bioskop portable untuk memberi hiburan kepada warga yang harus tetap tinggal di apartemennya setelah pemerintah setempat menetapkan status lockdown. Unik ya, tapi yang satu ini tidak kalah unik. Ada sebuah penghormatan unik yang dilakukan untuk para tenaga medis yang dilakukan di langit kota Las Vegas, Amerika Serikat. Dan laporan selengkapnya akan disampaikan oleh Jeremy Roth. Sejumlah selebritas dalam dan luar negeri menunjukkan cara kreatif mencukur rambut di rumah. Aksi ini kemudian mereka unggah ke media sosial.
Namun sayangnya informasi ini akan sekaligus menutup CNN Indonesia Prime News kali ini. Kami berharap Anda tetap di rumah dan bekerja dari rumah. Namun bagi Anda yang terpaksa tidak bisa bekerja dari rumah, diharapkan untuk terus melakukan physical distancing. Tunda pula keinginan Anda untuk pulang ke kampung halaman untuk menekan laju persebaran dari virus corona atau COVID-19 ini. Saya Mayfri Syari, selamat malam dan sampai jumpa.